Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karedesi hari ini, masih bersama dengan Pak Dr. Yugo, Pak Dr. Mas Riyadi dan juga Pak Dr. Herman. Saya kembali ke Pak Dr. Yugo. Pak, apakah Sekprov ini telah diklarifikasi soal tuduhan-tuduhan kenapa dicopot begitu, Pak? Ya. Jadi awal dari kisru yang sebenarnya ini adanya pembentukan yang dilakukan oleh gubernur dalam rangka mengevaluasi kinerja seorang Sekprov. Jadi dia membentuk tim, namanya tim 5. Ya. Dasar pijakannya suratnya Pak Gubernur ini adalah hasil telaan tim 5. Ya. Yang sebenarnya tim 5 ini menurut fakta ya, dia langsung menyurat ke Menteri Dalam Negeri. Dan seharusnya nggak boleh, dia mesti ke owner yang memesan. Ya. Dalam hal ini Pak Gubernur. Nah inilah, tetapi ini saya nggak akan buka dalam forum ini karena ini bagian daripada bukti saya di pengadilan Tun. Karena ini fundamennya kekisruan ini ada di hasil tim 5. Bayangkan kalau seorang sekda dia dinyatakan berkinerja nggak bagus, nggak benar. Di mana OKP yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di bawah naungannya Pak Sekda itu semua ratingnya pada naik. Nah, di satu sisi nafas pemerintahan dan OKP ini ada kan di Pak Sekda. Loh kok dinilai bahwa dia nggak sukses dalam rangka memimpin sebagai Sekda di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ya tim 5 ya siap-siap juga, mesti siap-siap apakah menuai juga gugatan atau menuai laporan polisi. Karena tim 5 menempatkan suatu keterangan dalam surat yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Itu istilah hukum. Jadi kita nggak boleh, saya nggak perlu membuat keterangan di mana orang lain bisa merugi. Kalau itu nggak benar, berarti dampaknya akan kepada orang tim 5 ini. Tim 5 ini akan saya pasti ganggu. 1365. Iya. 13. On dramatic of 1365 pasti. Ya. Jadi tim 5 ini walaupun saudara profesor, tetapi dalam rangka membuat suatu keputusan tidak sesuai dengan aturan yang ada pasti kena hukum. Ya. Iya. Yakin Pak Prof, ya. Saya akan lakukan upaya-upaya terhadap, karena kenapa? Surat ini keluar yang dilakukan Pak Gubernur menyurat ke ke Presiden gara-gara keterangan yang saudara buat. Iya. Itu. Jadi kita akan ketemu Prof. Terima kasih. Dan itu kalau benar Pak ya? Iya kalau itu benar, dan dia bisa buktikan, nggak boleh nggak ada. Itu. Oke, baik. Hukum itu nggak boleh dikarang, fakta. Kapan seorang pemerintah dalam rangka membuat suatu keputusan yang mengarang tidak sesuai dengan fakta, pasti berdampak dalam pemerintahan itu. Yakin itu. Nah, ada formula hukum menyatakan sampai kapanpun, dimanapun kebenaran itu pasti akan datang. Itulah yang saya pegang, prinsip itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yugo. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Kemudian setelah dicopotnya jabatan Sekprov ini, bagaimana kemudian langkah? Apakah Provinsi Sulawesi Selatan ini diisi oleh PLH atau seperti apa Pak? Iya, mestinya ya ini. Jadi SK seperti ini itu tidak boleh tunggal. Dalam pemerintahan kalau pertama dia tunggal maka terjadi tadi kekosongan. Padahal ini perannya strategis. Iya, betul. Iya. Dalam hal anggaran, dia ketua TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Ya, betul. Nah, jadi tidak boleh jalan ini kalau Sekprov tidak ada. Mereka mestinya ada surat keputusan presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan bersamaan dengan terbitnya surat keputusan PLH. Kalau tidak berarti surat ini bincang. Karena tidak bisa seketika langsung dihilangkan. Nah itu jadi kemudian yang lebih penting tadi saya kembali. Bayangin coba ada 10 hari seorang Sekprov menjalankan tugasnya tidak ada. Kewenangannya sudah dicabut, jadi tidak ada lagi. Jadi atas nama Pemprov melaksanakan itu
sebenarnya tidak boleh. Karena tidak ada lagi. Karena sektor itu ada jika diberikan jabatan itu. Dengan jabatan itu sampai kepada dia dengan surat keputusan itu, maka kewenangan mereka pada jabatan itu. Ketika itu tidak dicabut, maka semuanya tercabut. Berarti secara otomatis surat-surat yang ditandatangani oleh Pak Sekro itu tidak batal demi hukum. Oke. Lebih bicara lagi kalau ada SK misalnya pengangkatan PLT atau kepala dinas lewat sektor di para sektor, lalu kemudian ditantang gubernur, ini parah ini. Ini parah. Pada saat yang sama gubernur telah mengakui bahwa dia ada sektor, padahal SK-nya sudah ada. Iya. Jadi memang kekacauan dalam pemerintahan diciptakan oleh pemerintah itu sendiri. Ya. Inilah yang saya mau sebut terakhir bahwa ini membuktikan bahwa kegagalan Pemprov untuk mengobati dirinya sendiri. Ya, padahal sebenarnya Pemprov memiliki sistem imunitas untuk melakukan recovery terhadap penyakit yang menyerang. Tapi sayangnya gagal. Nah ini berbahaya. Oke, baik, saya ke Pak Dr. Herman. Apakah untuk jabatan Sekprov ini masih bisa dianulir atau seperti apa Pak Dr. Herman? Ya, sebenarnya kalau soal anulir atau tidak, ini soal kewenangan. Ini lagi-lagi bicara kewenangan. Menarik sebenarnya tadi tentang, kalau dalam istilah hukum kan sebenarnya contrarius actus istilahnya. Jadi setiap SK yang dikeluarkan ketika mau dinyatakan dicabut kepada individu tertentu untuk satu peristiwa hukum tertentu yang mengakibatkan akibat hukum hak dan kewajiban jabatan, maka harus ditimpa dengan surat keputusan yang baru. Kalau di bahasa tadi kan harus ada lagi satu SK. Iya. Itu yang disebut dengan contrarius actus namanya. Nah, apa pentingnya, apa positifnya itu adalah itu tadi untuk mencegah yang namanya kekosongan jabatan di situ. Karena jangan sampai apa yang dilakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pak Sekprov selama ini itu kemudian batal demi hukum. Karena itu tadi tidak ada hesaknya, sudah tidak ada kewenangannya di situ. Sehingga perlu tindakan contrarius actus. Ketika seseorang dinyatakan tidak menjabat lagi, harus ada SK baru, apakah dalam bentuk pelaksana atau kalau secara definitif. Itu kan ada itu yang saya sebut tadi bagian dari prosedur dan mekanisme administrasi pemerintahan. Itu jelas di undang-undang, sangat jelas di situ. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa terjadi kisruh seperti ini. Itu yang saya katakan tadi, something dalam tanda kutip. Sehingga kemudian ya seharusnya tidak terjadi. Kalau ini ya sebenarnya tadi tentang kepastian hukum, harus ada seseorang itu harus memiliki keyakinan secara hukum. Itulah kemudian dalam bahasa terkait kepastian hukum. Apakah saya masih menjabat apa tidak? Karena kalau tidak, ya saya berhenti. Berarti apa yang saya lakukan itu tidak sah, tidak valid keabsahannya. Kan gitu. Kalau lambat seperti itu, sisi lainnya juga ini akan menimbulkan polemik secara hukum. Apalagi ada pihak yang minta, kita akan gugat. Apalagi tadi misalnya ada tim 5 Pak Gunco ya? Iya, benar. Ada tim 5 kemudian, pertanyaannya kemudian, ada ndak kewenangan? Ya. Tim 5 ini merekomendasi langsung. Padahal kalau kita baca di Undang-Undang Pemda, clear, kalau di provinsi melalui Mendagri ke Presiden, kalau kota dan kabupaten melalui gubernur ke menteri. Iya. Itu kan clear sebenarnya. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan hukum. Apakah tim 5 ini punya hak untuk melakukan satu tindakan hukum, rehandling? Sehingga kemudian kalau tidak, itu kemudian menjadi permasalahan hukum. Bisa ketun, karena ini administrasi negara, kalau ada seperti yang disebutkan tadi ada pemalsuan, bisa ke pidana. Atau kalau perdata, bisa ke 1365.
unrehmatic overheads that. Itu yang disebut dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau perdata biasa kan unrehmatic saja. Karena ini ada overhead-nya, ada pemerintah, maka itu juga dipayungi dalam 1365 KUH Perdata. Jadi ini sebenarnya kalau Pak Guntur ini kan bisa masuk perdatanya 1365 unrehmatic overhead that, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bisa ke pidana kalau memang ditemukan unsur pemalsuan di situ. Ada BKD-BKD tadi. Keterangan palsu. Ada BKD-BKD tadi yang disebut. Atau bisa ke tata usaha negara untuk membatalkan besiking tersebut. Besiking pandai administrasi. SK itu. Jadi itu kan ke POM-nya lawyers kalau itu. Itu kan keahliannya beliau. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Herman, apa kira-kira langkah-langkah ke depan sebagai lawyer ataupun kuasa hukum dari Sekprov ini, Pak? Langkah awal saya itu tetap bagaimana caranya antara Pak Gubernur dengan Pak Hayat ini masih satu kata, ya. Artinya kita tidak semua secara serta-merta seorang lawyer ini langsung menggugat atau apa. Tetapi kalau itu upaya sudah dilakukan dan tidak ada jalannya, karena ini ada SK, tujuan utama kita bagaimana membatalkan SK itu harus melalui PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena ini SK pemerintah. Nah, jadi harus dibatalkan melalui itu. Tetapi kalau ada pembicaraan internal ke dalam antara Pak Gubernur dengan Pak Sekda dalam hal ini Pak Hayat, saya pikir no problem. Semua akan berjalan sistematik. Ya, pasti klien saya wise menerima ini barang gitu loh. Karena ini masalah harga diri. Masyarakat Sulawesi Selatan bertanya-tanya, loh kok tidak ada angin, tidak ada hujan, pemerintah dalam hal ini gubernur langsung mencopot Pak Hayat, ada apa? Ini yang notabene yang harus dilakukan pengembalian harkat dan martabat seorang Dr. Hayat ini. Itu deh. Baik. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Silakan solusi konkret yang dapat Anda tawarkan, Pak, selaku pengamat pemerintah. Ya, pertama bahwa karir jabatan tertinggi birokrasi di pemerintahan provinsi itu adalah Sekda. Oleh karenanya jika seorang dihentikan seluruh pensiun maka itu hukuman. Betul. Bernilai hukuman. Oleh karenanya memang perlu dijelaskan betul kepada yang bersangkutan dan kepada publik bahwa pelanggaran apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga pantas mendapatkan hukuman. Apalagi ini mencederai karir seseorang sehingga kerugiannya bisa besar. Oleh karenanya, tapi saya intinya begini, bahwa apapun sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa pemerintahan yang baik itu yang sesuai dengan aturan, bukan sesuai keinginan, apalagi sesuai pesanan. Itu saja. Baik. Saya ke Pak Dr. Herman. Silakan solusi konkret dan harapan Anda, Pak, terakhir. Ya, yang pertama saya sepakat dengan Pak Mas Riyadi bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus wet and rehmatic fund bestur. Apa itu? Tindakannya harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu. Yang kedua, ada prinsip di dalam hukum bahwa hukum itu tidak selamanya langsung kita bekerjakan. Meminjam di dalam hukum pidana disebut dengan ultimum remedium. Kalau bisa dimusyawarahkan dulu, musyawarahkan. Karena kalau sudah menempuh proses litigasi, proses hukum di PT-UN, banyak hal biaya, tenaga pikiran bagi kedua belah pihak. Dan biasanya bukan win-win solution. Karena kalau di pengadilan itu soal menang kalah. Soal Anda kalah, saya menang. Sehingga kemudian berlaku prinsip di dalam hukum tentang ultimum remedium. Yang terbaik, langkah terbaik, musyawarahkan. Hukum itu belakangan. Kalau sudah deadlock, tidak ada jalan, baru proses hukum. Ke PT-UN, ke PN, bahkan ke pengadilan pidana, peradilan pidana. Tapi kalau bisa, gunakan ultimum remedium. Upayakan musyawarah dulu deh. Pak Gunco dengan niat baiknya tadi, Pak Gubernur dengan niat baiknya,
Pak Sekprov dengan niat baiknya dan orang-orang yang ada di pemerintahan bicarakan dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan tanpa komunikasi. Karena kalau sudah masuk di proses hukum, kita sudah bicara menang atau kalah. Dan hanya dua saja yang penting saya kira untuk saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Herman, terima kasih Pak Dr. Masriadi, terima kasih Pak Dr. Yugo sudah berdiskusi bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, kita sama-sama berharap semoga polemik ini segera clear dan tuntas hingga untuk pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya tetap berjalan baik. Saya Rafika Mustaqim Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.